Oke, kali ini kita akan menyikapi isu penistaan agama, khususnya yang terjadi di Indonesia, dan belakangan ini ada seorang pendeta yang ditangkap oleh kepolisian Aceh. Keberadaan dari seorang pendeta bernama Dedi Saputra di Kalimantan ya, sedang pelayanan atau tugas pelayanannya ada di Kalimantan, dan kemudian ada satu video yang diunggah di TikToknya pendeta ini yang dinilai itu menistakan agama Islam, dan kita coba meninjau dari sisi hukum, kemudian juga penerapannya, dan kita perbandingkan dengan situasi kalau itu di luar negeri. Nah, teman-teman sekalian, menyikapi isu ini, memang ini seperti berjalan di atas kabel tipis, penuh tekanan dan risiko. Salah langkah bisa banyak faedahnya atau dampaknya. Isu ini sangat sensitif karena melibatkan persinggungan antara hukum positif, sentimen keagamaan, dan hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu, kita akan mendalami situasi ini. Mengapa penegakan hukum terasa tidak adil? Banyak pihak merasa penerapan pasal penodaan agama, khususnya pasal 156A KUHP, itu bersifat tebang pilih. Ada beberapa alasan teknis dan sosiologis di baliknya. Yang pertama, definisi yang karet. Istilah penodaan atau perasaan permusuhan itu bersifat subjektif sebenarnya. Karena apa yang dianggap kritik oleh satu orang bisa dianggap penghinaan oleh orang lain. Nah, ini masih subjektif sekali. Ini pasal karet. Kemudian tekanan massa, yang seringkali proses hukum itu baru berjalan cepat atau berakhir dengan vonis berat setelah adanya mobilisasi massa. Hal ini memberi kesan bahwa hukum tunduk pada tekanan publik, bukan karena murni keadilan hukum seperti yang kita lihat dalam beberapa kasus yang pernah terjadi, misalnya seperti yang dialami oleh Basuki Cahayapurnama. Itu kan tekanan massa yang luar biasa. Lalu juga dalam aspek dominasi mayoritas secara statistik, kasus yang naik ke meja hijau itu biasanya melibatkan minoritas atau kelompok sempalan yang dianggap menyimpang oleh arus utama. Jadi minoritas biasanya lebih banyak mengalami tekanan atau lebih banyak diproses dibandingkan dengan yang mayoritas. Itu yang kita bisa lihat ya secara nyata di negara kita. Nah, kalau kita perbandingkan dengan negara maju ya, di negara-negara maju konsep penistaan agama itu sudah banyak ditinggalkan dan diganti dengan konsep ujaran kebencian atau hate speech. Oke ya. Nah, aspeknya fokus pada perlindungan. Kalau di Indonesia melindungi kesucian agama atau kesucian Tuhan itu sendiri, yang ini juga sangat subjektif sekali ya. Kenapa? Karena kita kok bisa melindungi Tuhan ya, melindungi kesucian Tuhan. Apakah Tuhan yang kita lindungi itu membutuhkan perlindungan dari kita yang manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan dosa? Bisakah Tuhan dinistakan? Apakah dia nista ketika ada orang yang menistakan dia? Tentu tidak. Bisakah Nabi dinistakan? Coba pikir-pikir deh. Mungkinkah Nabi yang benar bisa dinistakan? Ya, kalau dia Nabi, dia akan tetap Nabi. Tidak akan berubah identitasnya menjadi yang lain ketika seseorang menistakan dirinya. Ya kan? Harusnya logikanya begitu. Nah, kalau kita lihat aspek hukum, landasan hukum di KUHP 100 atau 1965 dan undang-undang undang-undang ITE itu masih
Masih ada di Indonesia kan, masih ada itu. Tapi kalau di luar negeri sudah tidak lagi dipakai. Itu bukan soal itu kan ranah pribadi ya. Kemudian juga dianggap sebagai sesuatu hal yang privacy lah, iya kan. Kemudian ada hak kebebasan untuk menyampaikan argumen, mengekspresikan keyakinannya, mengekspresikan pengetahuannya di depan publik. Ya kalau di Indonesia hukumannya di penjara, dipidana kan begitu. Kalau di luar negeri mereka tidak ngurusin soal itu, mau teriak-teriak, mau hina, ya Tuhan tidak pernah merasa terhina hanya gara-gara kita menghina ajarannya atau keyakinan orang yang meyakininya sebagai Tuhan, atau meyakini dia sebagai sesuatu hal yang suci. Jadi sesuatu yang suci itu tidak bisa dihina, karena begitu dia bisa dihina, dia tidak lagi menjadi sesuatu yang suci, karena keberadaannya tergantung kepada orang lain kan begitu ya. Nah, kalau di Indonesia ada opsi-opsi sih bagaimana solusi-solusi yang ditawarkan oleh pemerintah atau undang-undang. Ada keadilan restoratif namanya, atau restoratif justice, dan bisa dibicarakan. Ini mengedepankan apa? Mengedepankan dialog. Jadi soal penerapan hukum itu belakangan, kalau bisa kalau bisa dikomunikasikan dengan baik. Jadi jika pelaku tidak memiliki niat jahat atau mens rea dan bersedia meminta maaf, mediasi oleh lembaga seperti FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, itu harus menjadi prioritas sebelum masuk jalur pidana. Nah, itu yang bisa ditempuh. Kemudian solusinya ya mestinya ada revisi undang-undang, merevisi Undang-Undang Perlindungan Penganut Agama, mengubah filosofi hukum dari melindungi agama yang abstrak itu menjadi melindungi penganut agama yang nyata. Artinya seseorang hanya dipidana jika ucapannya nyata-nyata memicu kekerasan fisik atau diskriminasi sistematik terhadap kelompok tertentu. Ya, seperti itu ya. Kemudian mestinya ada standarisasi saksi ahli. Jadi agar tidak subjektif, pemerintah dan penegak hukum harus menetapkan standar saksi ahli yang independen, akademisi, sosiolog, linguistik, bukan hanya berdasarkan pendapat tokoh agama yang mungkin sedang terlibat konflik kepentingan dengan pelaku, kan bisa. Itu tidak tidak profesional kan begitu kan. Lalu mestinya ada juga edukasi, literasi, dan ketebalan kuping lah, istilahnya begitu. Masyarakat perlu didorong untuk lebih dewasa dalam menanggapi ketersinggungan, menjawab ide dengan ide ya, atau tulisan dengan tulisan, jauh lebih mencerminkan ajaran agama yang luhur daripada menuntut memenjarakan atas setiap kata yang tidak mengenakan hati. Jadi isu ini memang kompleks karena menyangkut identitas yang sangat mendalam, dan kita perlu berhati-hati sebagai anak bangsa. Jangan saling menyinggung lah ya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.